Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar lagi, Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu hari ini adalah hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 ya. Nah anak-anak, hari ini kita yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia dan Matematika. Hari ini Ibu akan menjelaskan Bahasa Indonesia dulu, setelah itu Ibu akan menjelaskan Matematika. Silakan kalian buka bukunya, itu ada di halaman 20 dan 21. Nah anak-anak, di sini Tuhan itu menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Nah anak-anak, sebelum Ibu membacakan soal dongeng tentang asal mula buah kelapa, Ibu mau mengingatkan kalian ya bahwa pohon kelapa ini tadi yaitu sangat berguna ya untuk semua bagian buah kelapa. Ini sangat berguna bagi manusia. Banyak manfaat, banyak kebutuhan manusia yang berguna dari pohon kelapa itu sendiri. Contohnya, buah kelapa bisa kita makan isinya. Kalau dia tua bisa kita buat santan untuk masak dan lain-lain. Lalu airnya bisa untuk kita minum. Ya. Lalu daun kelapa itu bisa kita anyam menjadi membuat ketupat misalnya ya. Lalu lidinya juga berguna, bisa untuk sapu, bisa untuk tusuk segala lontong. Nah itu sangat berguna ya untuk kita manusia. Lalu batang pohon kelapa tersebut juga berguna untuk bangunan. Nah itu adalah manfaat dan kegunaan pohon kelapa, itu sangat berguna bagi manusia. Nah Ibu lanjutkan untuk halaman 21, di situ ada asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Buka lagi halaman 22. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Nah, jadi anak-anak di sini penyihir sakti itu memberi sebuah kotak hijau ya, tetapi itu harus baru bisa membukanya kalau sudah sampai atau tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang. Daun buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia.
Sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang sangat menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, itu tadi anak-anak adalah sebuah dongeng, yaitu asal mula buah kelapa. Tetapi ingat ya anak-anak ya, karena ini adalah sebuah cerita, sebuah dongeng, jadi ini ceritanya tidak nyata. Ya, karena ini dongeng ini adalah hayalan dari si penulisnya. Jadi tidak nyata, tetapi yang nyatanya daun kelapa ini sangat berguna dan bermanfaat untuk semua orang, yaitu manusia. Nah, anak-anak di sini di halaman 23 tadi kita bisa memperoleh pesan, ya. Bisa memperoleh pesan dari dongeng tadi, yaitu pesannya yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa tadi, yaitu nih Ibu sudah tuliskan ya. Ini pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa tadi. Yang pertama, kita tidak boleh ingkar janji. Nah, maksudnya ingkar janji di sini kan kita tadi sudah diberikan sesuatu. Ya, yang memberikan sesuatu tadi memintanya kita untuk membukanya pada saat tiba di rumah. Tetapi dia ingkar janji, dia malah membuka di tengah jalan. Ya, tidak sampai ke rumah pada saat dia membuka. Nah, kita harus taat. Harus taat ini maksudnya kita kalau diamanahkan kita tidak boleh ingkar, kita harus taat ya. Tidak boleh tidak taat. Kita juga harus patuh. Nah, kita juga tidak mudah tergoda. Ini tadi si pemuda tadi dia tergoda untuk membuka sesuatu yang diberikan. Nah, dan harus tepat janji. Ini yang harus kalian juga terapkan ya. Kalian tidak boleh ingkar. Kalian harus patuh kepada siapapun, orang tua, keluarga, guru, teman ya. Kalian harus taat dan patuh dan harus tepat janji. Itulah tadi pesan yang bisa kita ambil dari dongeng asal mula buah kelapa. Lalu Ibu akan lanjutkan untuk penjelasan matematika. Ya, Ibu lanjutkan penjelasan matematikanya halaman 23 di sini. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, lihat halaman 24. Nah, di sini ada truk. Truk pertama tadi yaitu 425 ditambah 590. Hasilnya adalah 1500. Ya. Nah, di sini anak-anak sudah kemarin Ibu jelaskan ya di video pembelajaran untuk hari Senin bahwa inilah yang dinamakan pertukaran pada penjumlahan. Nah, lihat lagi di truk kedua, kita tukar angkanya. Yang pertama tadi 425 ditambah 590, lalu yang di truk kedua posisinya kita tukar, yaitu 590 ditambah 425. Tetapi tetap hasilnya adalah sama. Tetap sama meskipun posisinya kita ubah, kita tukar. Itulah yang dinamakan pertukaran pada penjumlahan. Nah, di sini halaman 25 ada contoh soal ya, latihan. Nah, kita tuliskan ya, 535 ditambah 400. Kita tuliskan yang bagian A 535 ditambah 400. Bagian B-nya 400 ditambah 535. Ya, bagian C-nya jadi nanti kita isi di sini ya. Nah, anak-anak coba kalian lihat 535 ditambah 400. Mari kita hitungkan. 535 ditambah 400.
5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 0, 3. 5 ditambah 4 adalah 9. Jadi kita tuliskan 935. Ya. Nah, untuk bagian B 400 ditambah 535. Ini tidak usah kita hitungkan karena hasilnya tetap sama, yaitu 935. Meskipun angkanya ditukar, ya, hasilnya akan tetap sama. Jadi 535 ditambah 400 itu sama dengan 400 ditambah 535. Ini hasilnya, ya. Ini hasilnya. Meskipun sudah bertukar tempat dia, hasilnya tetap sama. Ibu beri contoh satu soal lagi, yaitu yang nomor 2. Nanti kalian lanjutkan. Soalnya di situ ada bagian A-nya 275, ini kita tuliskan ya, ditambah 360. Bagian B-nya kita tukar. 360 ditambah 275. Kita hitungkan bersama. 275 ditambah 360. 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 6, 13. Kita simpan angka 1. Ini ya, yang perlu kalian ingat, teknik menyimpan kemarin sudah kita pelajari di tema 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. Hasilnya adalah 635. Jadi untuk bagian B 360 ditambah 275 itu tidak usah kalian hitung karena hasilnya akan tetap sama. Ini angkanya hanya kita tukar. Jadi 275 ditambah 360 itu sama dengan 360 ditambah 275. Nah, inilah hasilnya. Inilah yang dimaksud dengan pertukaran pada penjumlahan. Ya. Nah, kiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya untuk kalian. Terima kasih. Selamat pagi.